ibadah gitu kan. Tapi karena kebaikan Tuhan memang nyata dalam hidup saya. Waktu akhir bulan Desember setelah ibadah tanggal 25 Natal itu di gereja saya berjemaat, saya kalau nggak salah tanggal 27 atau tanggal 28 gitu ya. Saya diajak doa puasa Esther sama teman doa saya yang biasa. Terus saya bilang gini, lihat nanti deh Kak, saya bilang kalau memang saya sehat nanti saya datang, saya bilang gitu kan, saya daftar. Dan ternyata kata kakak itu ngomong gini, pokoknya kamu pasti sehat, Tuhan kasih kekuatan. Ternyata saya sakit ya saudara ya. Dari tanggal 27-28 tuh badan saya udah mulai gak enak gitu. Yang dihajar tuh perut saya gitu kan. Saya merasa nih perut saya kayaknya pertamanya tuh kayak orang maaf ya, BAB gak keluar-keluar gitu. Tapi sebenarnya saya keluar gitu kan setiap BAB. Cuma kayaknya enak banget gitu kan. Terus rasanya perih banget. Saya bilang, Tuhan kok saya udah makan obat lambung gak ada perubahan. Terus akhirnya saya ke IGD kan, karena malam tuh jam berapa, setengah 1 ya, nggak diterima karena kondisi jasmani saya tuh masih sebenarnya kuat gitu kan. Kalau kata dokter secara medis itu nggak perlu dirawat, tapi memang juga karena saya nggak ada keinginan mau dirawat, cuma karena saya udah kayaknya udah nggak kuat nahan sakitnya gitu, makanya saya lari ke IGD. Tapi ternyata di situ ditolak, suruh pulang. Ya udah saya pulang deh. Terus besok pagi saya berusaha untuk berobat ke Puskesmas tuh minggu kedua ya kalau nggak salah ya. Saya ke Puskesmas dikasih obat juga nggak ada perubahan. Akhirnya saya minta surat rujuk ke Hermina Depok. Itu saya tetap dikasih obat aja, sama disuruh USG gitu kan. Disuruh USG, dari pemeriksaan itu sampai jadwal USG itu lama loh, 2 minggu kalau nggak salah ya. Iya 2 minggu. Terus puji Tuhan hasilnya tuh sebenarnya sih kalau diadakan tindakan seperti itu dalam tubuh kita, saya nggak takut saudara. Cuma yang saya takut itu hasilnya, dengarnya itu doang. Ya kan? Kita deg-degan itu hasilnya, bukan pemeriksaannya kalau bagi saya gitu kan. Terus kata dokter, ibu kondisinya semua bagus katanya, ginjalnya bagus, lambung ibu bagus gitu. Pokoknya semuanya tuh bagus di dalam ya kasarnya jeroan kita lah. Itu semua bagus. Tapi saya bilang sama dokter, kenapa sih saya masih sakit? Jadi timbulnya tuh sesak nafas. Saya kan nggak punya asma ya saudara ya. Puji Tuhan saya kondisi saya bagus ya, dari kecil tuh saya bagus. Cuman dari kecil doang saya kurus. Kecilnya, gedenya udah segede gini, saya nggak tahu gimana kurusnya, saya udah bingung. Saya udah usaha tapi kan kurus gitu kan. Tapi saya nikmatin aja lah berkat Tuhan dalam tubuh saya. Hingga akhirnya hamba Tuhan di tempat ini beserta dengan istri dan kakak seiman saya, Ci Elis, datang ke rumah. Saya nggak nyangka ya, kondisi saya lagi benar-benar lagi tepar banget itu. Saya bilang, aduh puji Tuhan ya, hamba Tuhan mau berkunjung ke rumah saya. Terus beliau doakan saya. Kita juga istilahnya ada sharing ya secara rohani. Memang kondisi saya lemah ya dalam soal rohani, walaupun ya saya ikut Tuhan dengan seusia saya, tapi ya namanya kita jujur terkadang karena permasalahan dunia lah, terkadang kita jatuh ya gitu kan. Itu saya nggak ngebohong misalnya kayak begitu. Nah setelah hamba Tuhan di tempat ini, Papa terus doain saya. Saya nggak langsung secara fisik nggak langsung ngerasain sembuh gitu, enggak gitu kan. Cuman saat itu juga saya nggak langsung mandi juga gitu. Nah di sini yang saya mau ceritakan sama saudara tuh, saya nggak nyangka ya, maksudnya gini, beliau datang mendoakan saya dengan kondisi saya lagi sakit secara jasmani. Dia lihat saya lambung, sesak nafas gitu kan. Tapi ternyata Tuhan kasih bonus yang tadi hamba Tuhan bilangnya, saya nggak nyangka gitu. Gini saudara, ini maaf ya, bukannya saya mau cerita yang jorok gitu enggak. Di dalam tubuh saya ini di sebelah kiri vagina saya itu ada benjolan di bibir. Vagina saya ada benjolan, mungkin benjolannya sebesar gini dan panjangnya segini saudara. Di saat sore hari itu kan saya nggak mandi. Biasanya kalau saya pipis itu cuma
pakai shower yang di samping toilet gitu kan, saya nggak pegang gitu kan. Besok paginya setelah saya mandi, saya kan kalau mandi tuh semuanya saya bersihin kan misalnya gitu ya badan saya. Terus saya pegang itu vagina saya gitu kan. Biasanya itu ada benjolan saudara sebesar ini. Nah karena saya kondisinya berdiri mandi sembari cebokan gitu berdiri. Terus karena saya penasarannya, akhirnya saya jongkok. Walaupun sebenarnya saya tuh kalau jongkok susah bangunnya karena kondisi obesitas kali ya. Terus saya pegang, saya paksain untuk jongkok karena saya pengen ngeliat ini perasaan saya doang hilang atau memang hilang sesungguhnya ya saudara ya. Dan akhirnya aku pegang tuh istilahnya kelamin saya raba-raba gitu kan. Ternyata puji Tuhan semuanya Tuhan sembuhkan. Saya nggak nyangka saudara, Tuhan itu begitu baik, memberikan kesembuhan yang benar-benar maksimal dalam hidup saya. Karena salah satu kuasa Esther saya itu yaitu kesembuhan itu ya saudara. Karena saya pikir, aduh kalau saya sampai cerita sama cici saya yang di Bekasi, aduh dia kalau udah ngomel saudara dari A sampai Z, dia balik lagi ke A saudara, bawel dia minta ampun. Dan itu saya harus dipaksakan di ke dokter atau ke rumah sakit besar. Tapi Tuhan baik sama saya melalui hambanya, melalui tangan hambanya. Tuhan memberikan kuasa, memberikan kesembuhan sama saya. Sampai saat detik hari ini saudara, Tuhan telah memberikan kesembuhan yang sempurna dalam tubuhnya suami saya. Karena saya tahu Tuhan sebenarnya udah lama banget ya menjaring saya, merangkul saya kembali untuk menjadi pendoa, tapi saya lari-lari, saya nggak mau. Karena saya tahu kalau kita menjadi pendoa bagi Tuhan, bagi gereja Tuhan, itu nggak mudah. Nggak mudah saudara. Karena yang saya rasakan sendiri, itu serangannya bukan dari luar, tapi dari internal keluarga kita saudara. Itu yang merongrong kita kalau kita nggak kuat dan mengaku-ngaku pendoa, tapi kalau kita dalam internal rumah itu sendiri kita nggak ada pemberesan, itu bisa jadi berkat saudara, malah balik ke kita. Makanya saya kalau ditanya di tempat lain atau sesama jemaat gitu ya, pelayanan apa, saya nggak pelayanan. Saya nggak mau jadi pengaku-pengaku pendoa begitu, saya nggak mau. Saya nggak mau, walaupun saya cuma di balik pelayanan itu saya tetap mendoakan ya saudara ya, tetap mengambil bagian untuk berdoa bagi hamba-hamba Tuhan di seluruh Nusantara ataupun di seluruh dunia ini. Saya tetap mendoakan apapun bentuknya itu, Tuhan lalu dalam hati saya pasti saya doakan ya saudara itu aja. Tapi saya nggak mau mengaku-ngaku jadi pendoa karena bagi saya berat. Jabatan pendoa itu bagi saya berat. Yang saya rasakan bukan suatu kebanggaan, maaf, bagi saya pribadi ya bukan. Saya ngerasain seperti itu adanya. Itulah kesaksian yang saya bisa berikan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus berkati. Amin. Hallelujah.
Ucapkan dengan mulut, bukan di dalam hati. Ucapkan dengan mulut, lidah bibir, supaya alam semesta mendengar tanpa kondisi dalam hidup. Dengan ucapan-ucapan yang penuh antusias, dengan iman, jadilah seperti ucapan. Jadilah seperti ucapan. Jadilah seperti iman. Jadilah seperti yang kau ucapkan. Jadilah seperti imanmu. Jadilah. 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 Yes. 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 Terima, 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 terima. Mari ucap syukur. Ucap syukur. Ucapan syukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Apa yang kau ucapkan telah terjadi dalam hidup. Ucapan syukur. Ucapan syukur.